Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Bayangan titik, misalkan di sini ada titik P-nya itu adalah X, Y. Direfleksikan terhadap yang pertama untuk sumbu X-nya. Sini ada tadi titiknya P, X, Y terhadap sumbu X. Ini bukan min X ya, tapi terhadap sumbu X-nya. Maka bayangannya X-nya itu tetap nilainya, nanti Y-nya tinggal dikasih tanda lawannya. Kalau dalam soalnya itu lawannya positif, maka bayangannya adalah negatif. Kalau dalam soalnya itu adalah negatif, maka bayangan pertamanya itu adalah positif. Di sini ada contohnya. Contohnya adalah tentukan bayangan dari segitiga, ada segitiga ya, A, B, dan C, A, B, C. Dengan A-nya adalah, titik A-nya 3,-1, titik B-nya adalah min 4,1, dan titik C-nya adalah 5,4 setelah dicerminkan terhadap sumbu X-nya. Tadi kalau kita cerminkan bayangan pertamanya itu adalah X, min Y, jadi lawannya yang belakangnya ya. Untuk titik A-nya tadi adalah 3,-1. Setelah dicerminkan, didapat bayangan pertamanya adalah 3,1. Karena apa? Tadi seperti yang saya bilang, ketika di dalam soalnya itu bertanda negatif, maka bayangan pertamanya itu berlawanan, jadi positif. Atau tadinya kurang baik, jadi baik. Untuk titik B-nya, min 4,1 setelah dicerminkan terhadap sumbu X, didapat bayangan pertamanya, min 4-nya tetap ya. Lalu 1, yang tadinya 1, maka menjadi lawannya adalah min 1. C-nya 5,4. Untuk bayangan pertama C-nya itu adalah 5, min 4. Jadi didapat bayangan segitiga. Bayangan pertama segitiga A, B, C-nya adalah untuk bayangan pertama A 3,1. Bayangan pertama B adalah min 4, min 1. Bayangan pertama C ini ada aksennya ya, 5, min 4. Selanjutnya yang kedua adalah kalau sumbu Y yang berlawanan adalah nilai X-nya. Jadi Y-nya tetap, X-nya jadi lawan tandanya. Contohnya di sini adalah setelah dicerminkan oleh sumbu Y, diperoleh bayangan P. Bayangan pertamanya min 1,4 dan Q-nya bayangan pertamanya adalah 2, min 4. Tentukan koordinat P dan Q-nya. Jadi di sini dalam soal ini yang diketahui itu adalah bayangan pertama P dan Q-nya. Maka kita akan mencari titik P dan Q-nya. Itu berapa saja. Kita sudah tahu kalau dicerminkan terhadap sumbu Y yang berubah tanda itu adalah X-nya. Maka kita buat seperti ini. Lalu bayangan pertama P-nya adalah min 1,4, maka kita buat nih di sini. Ini kan min X. Nih dari sini min X-nya. Kita pindahkan min X di sini sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena bayangan pertama P-nya adalah min 1, Y-nya tetap 4. Maka X-nya adalah tadinya min 1, karena di sini X-nya itu adalah min. Jadi tandanya min ketemu min lagi jadi positif 1. Maka titik P-nya adalah 1,4. Untuk Q-nya itu adalah 2. Bayangan pertama Q-nya adalah 2, bayangan pertama Q-nya adalah 2, min 4. Di sini min X-nya itu sama dengan 2 dari sini nih. Dari sini 2, maka X-nya berlawanan kan, tadinya
dia positif jadi negatif 2, atau tanda yang ini pindah ruas ke sebelah kanan jadi min 2, Y-nya tetap min 4, maka didapat titik Q-nya adalah min 2, min 4. Ini kesimpulannya. Yang nomor 3 itu direfleksikan atau dicerminkan terhadap pusat O 0,0, maka ini bayangan pertamanya itu berlawanan semua. Yang tadinya positif, X-nya positif jadi negatif, Y-nya yang tadi positif jadi negatif juga. Contohnya untuk titik, tentukan bayangan titik A 2,3 setelah direfleksikan terhadap titik pangkal O. Ini bukan 0 tapi O ya, O 0,0. Jadi tadi kan berlawanan. Kalau tandanya tadi positif, maka hasilnya adalah negatif. Tinggal dirubah saja. Negatif 2, negatif 3 untuk bayangan pertama dari titik A. Kalau dibayangkan lagi jadi titik kedua, bayangan keduanya tinggal berubah lagi tandanya. Jadi A double aksen 2,3. Yang keempat, direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Di sini tetap ya kita pakai titik P X, Y. X-nya itu sama dengan H, nanti yang X-nya itu yang dirubah karena terhadap X sama dengan H. 2 dikali H-nya, nanti H-nya dalam soal berapa, dikurangin X-nya, titiknya, koma Y. Y-nya yang tidak dirubah. Awas, Y-nya jangan dirubah. Contohnya di sini adalah tentukan bayangan titik A 2,-5 setelah dicerminkan terhadap garis X-nya itu adalah min 4. Baru kita jawab di sini. Jawab, ada titiknya adalah 2,-5. X-nya kita ganti, H-nya adalah min 4. X sama dengan min 4. 2-nya tetap, karena dari sini, dari rumusnya 2 kali min 4 itu dari H-nya, dari sini H-nya 2 kali min 4 dikurangin X-nya itu ini 2. Awas ya, Y-nya jangan dirubah sesuai soalnya, yaitu min 5. Ini mengerjakannya kalau ada tanda negatif dan kali kita pakai kurung. Jangan sampai ini kurungnya dibuka, nanti akan berbeda bacanya. Nanti 2 dikurangin 4 dikurangin 2. Karena ini perkalian, maka kita kasih kurung karena dia tandanya negatif. Nanti yang dikerjakan antara perkalian dengan pengurangan itu lebih menang perkalian, maka kita kerjakan perkalian dulu. 2 tandanya nanti dulu, kita kalikan dulu. 2 kali 4 yaitu 8. Terus kita kalikan tandanya. Kalau perkalian tandanya juga ikut dikalikan. 2 itu adalah baik, 4 itu adalah kurang baik. Jadi baik dengan kurang baik, maka hasilnya adalah kurang baik. Jadi min 8. Kalikan dulu, 2 kali 4 yaitu 8. Terus kita kalikan tandanya. Kalau perkalian tandanya juga ikut dikalikan. 2 itu adalah baik, 4 itu adalah kurang baik. Jadi baik dengan kurang baik, maka hasilnya adalah kurang baik. Jadi min 8. 8-nya dari 2 kali 4. Baru kita kurangkan dengan 2. Min 5 jangan diganggu gugat, biarkan saja. Abaikan min 5-nya. Baru kita kurangkan. Ini kalau kurangkan atau pengurangan atau penjumlahan itu sistemnya kalau susah menghitung pakai hutang dan bayar. Kalau negatif itu hutang, kalau positif itu bayar. Karena ini negatif semua, maka hutangnya 8, hutang lagi 2, maka hutangnya akan bertambah. Jadi hutangnya 10. Maka bayangan pertama didapat min 10,5. 5. Garis Y sama dengan K. Tadi X, sekarang Y. Sebenarnya K ini hanya huruf, bebas saja, boleh H, boleh K. Kita bedakan saja karena H-nya tadi sudah dipakai oleh X, kita ganti di sini pakai K. Bayangan pertamanya, X-nya sekarang yang tidak boleh dirubah. Biarkan X-nya. Sekarang Y-nya yang kita rubah.
2 kali K dikurangin Y, atau kayak tadi 2 kali H dikurangin Y. Kalau tadi X sama dengan H itu adalah 2 kali H dikurangin X, sekarang 2 kali K atau H dikurangin Y-nya. Contohnya di sini, bayangan titik A setelah dicerminkan, kebetulan ini setelah dicerminkan, jadi akan didapat bayangannya dulu. Terhadap garis Y sama dengan min 3. Ingat ya, min 3 adalah bayangan pertamanya nih, didapat min 3,5. Tentukan koordinat A-nya. Jadi mencari X sama Y-nya saja, bukan bayangannya. Lalu kita buat ini tadi, karena dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. X-nya tidak dirubah ya. Jadi bayangan pertama X sama dengan min 3. Ya sudah, X-nya ya min 3, tidak diganti. Kita akan merubah dari Y-nya. Y, bayangan pertama Y-nya adalah 2 kali K dikurangin Y. Kita pindahkan ke sini dulu biar nggak ruwet. Bayangan Y-nya itu adalah sini, 5 kan, didapat 5. 5 sama dengan 2 kali K-nya adalah ini, min 3. Ini, K-nya min 3. Dikurangin Y yang akan kita cari. Nah ini ingat, ada perkalian, maka kita kasih kurung, wajib kasih kurung. Karena kalau nggak dikasih kurung, nanti akan didapat 2 kurangin 3. Salah ngitung deh nanti. Oke, kita kalikan. Boleh kalikan 2 kali 3 dulu atau kalikan tandanya dulu. 2 kali 3 adalah 6, tandanya adalah yang baik sama yang kurang baik. Maka berubah menjadi kurang baik. Jadi didapat jawabannya adalah min 6, kurangin Y-nya tadi adalah 5. Kurangin 5, jadi hutang 6, hutang lagi dia 5. Maka hutangnya 11. Jadi koordinat A-nya adalah min 3, min 11. Yang keenam adalah garis Y sama dengan X. Karena garis Y sama dengan X, tinggal dirubah aja jawabannya. Yang tadi posisinya di Y, itu pindahkan ke jadi X. Yang tadi posisinya X jadi posisi Y. Contohnya, tentukan bayangan dari segitiga ABC. A-nya adalah 2,0, B-nya adalah min 3,1, dan C-nya adalah 0,4 setelah dicerminkan oleh garis Y sama dengan X. Langsung aja dijawab nih boleh. Titik A-nya adalah 2,0. Nanti bayangan pertama A-nya tinggal ditukar. 0,2. Untuk B-nya juga sama, tinggal ditukar saja. Bayangan pertama B-nya adalah 1, min 3. C juga sama, 4,0. Jadi bayangan ABC-nya adalah 0,2, 1, min 3, dan 4,0. Yang ketujuh, garis Y sama dengan min X. Tadi kan Y sama dengan X-nya itu tinggal kita rubah. Bayangannya jadi Y, X. Karena di sini X-nya adalah min, maka bayangan pertama P-nya itu adalah min Y, min X. Tinggal tambahkan tanda setelah ditukar. Tandanya dilawankan. Kalau negatif jadi nanti positif. Kalau tadinya positif jadi negatif. Contohnya di sini adalah tentukan bayangan dari titik P-nya adalah min 3,1 setelah direfleksikan atau dicerminkan. Olehnya di sini adalah tentukan bayangan dari titik P-nya adalah min 3,1 setelah direfleksikan atau dicerminkan oleh garis Y sama dengan min X. Langsung aja, ini kita tukar. Tadi ini saya salah nulis ya. Maaf. Ini harusnya itu adalah 1,3. Nanti di sininya jawabannya adalah min 1,3. Yang ke-8. Refleksi terhadap titik A, B. Ini berubah ya. Titiknya langsung berubah jadi A, B. Nanti untuk X-nya itu 2 kali A dikurangin X,
B-nya adalah 2 kali B kurangin Y. Awas, ini pembatasnya koma ya. Kalau ada koma tidak boleh dikalikan, ditambahkan, dikurangi, dibagi dan sebagainya. Contohnya di sini adalah tentukan bayangan dari titik A 2,-4 jika direfleksikan terhadap titik B-nya itu adalah -3,1. Langsung aja kita rubah di sini. Di sini titiknya yang direfleksikan terhadap titik yang baru yaitu -3,1. Maka kita kalikan 2 kalikan dengan ini. A-nya adalah -3, B-nya adalah 1. Dikurangin dengan X-nya. X-nya di sini adalah ini 2. Koma, lalu kalikan lagi 2 kalikan dengan 1 dari B-nya, dikurangin Y-nya adalah -4, maka saya kasih kurung di sini biar ada bedanya. Terus didapatkan adalah 2 kali 3 adalah 6. Baik dikalikan kurang baik jadi kurang baik, jadi jawabannya -6. Dikurangi lagi 2, masih ada 2 ya di belakangnya. Koma, pembatasnya koma, 2 kali 1 2. Nah, di sini ada di sini ada min dengan min. Karena kurang baik dengan kurang baik, maka dia insaf alias positif. Jadi nanti 2 tambah 4. Baru kita hitung lagi. Hutang 6, hutang lagi 2, jadi hutangnya 8, 2 tambah 4, 6. Awas, bukan 2 kali 4. Kalau 2 kali 4, 8. Ini 2 tambah 4, 6. Maka didapat bayangan pertama titik A-nya adalah -8,6.